takut akan Tuhan. Inilah pujian kami. Keluargamu adalah surgaku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul atau tema iman bertumbuh oleh firman Tuhan. Bagaimana orang bisa mendengar firman Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan, kata Yesaya yang sempat juga disinggung oleh Rasul Paulus. Bagaimana orang bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada orang yang memberitakan kalau tidak ada yang terpanggil? Maka
Yesaya dalam suratnya, dalam kitabnya menuliskan apa? Ini aku Tuhan, pakailah aku. Dan itu sempat juga disinggung oleh Rasul Paulus. Apa yang disinggung? Kesiapan akan firman Tuhan. Jadi iman bertumbuh oleh firman Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada jemaat yang ada di Roma itu melalui firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu adalah satu-satunya yang bisa membuat orang bertumbuh di dalam iman dan di dalam kerohanian. Jadi tidak ada di luar firman Tuhan yang bisa membuat iman dan kerohanian bertumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, orang Kristen nggak suka dengan firman Tuhan, ya dia nggak akan bertumbuh. Kalau orang Kristen nggak suka mendengarkan firman Tuhan, ya dia secara kerohanian nggak akan dewasa. Sebab apa? Ajaran yang disampaikan seharusnya bisa diterima, bisa diterapkan. Karena dia tidak mau menerima, dia tidak bisa menerapkan. Ketika firman Tuhan itu tidak diterapkan, ia tidak akan menerima ajaran dan dia akan tidak mungkin akan menjadi pribadi yang melakukan firman Tuhan. Sehingga kerohaniannya akan mengalami kerdil. Sehingga imannya juga pun akan kerdil, tidak mengalami pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Roma pasal 10 ayat yang ke-17 ini ada 3 prinsip penting untuk mendukung iman agar mengalami pertumbuhan yang signifikan. Saudara, pohon kelengkeng, pohon belimbing itu tidak akan bisa sampai sebegitu besarnya kalau tidak ada proses. Prosesnya bagaimana? Kalau tumbuhan ini baik kelengkeng maupun belimbing, kalau kurang air kira-kira bagaimana? Apa yang akan terjadi terhadap pohon itu? Bisa saja daunnya berguguran, buahnya berguguran, lama-lama pohonnya kering dan kemudian mati. Pohon apapun itu, coba saudara bisa bayangkan enggak? Saya itu nanam lombok, berbuah saudara. Tahu nggak hasilnya seperti apa buahnya? Saya senang. Mau buat Indomie, saudara. Ini sedang bukan promosi ya. Mau bikin mie instan, mereknya apapun saja. Wes seneng, tenang, enak lombok. Tinggal petik, tik 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 tik. Giliran dipetik tak pegang, apa yang terjadi saudara? Kopong, nggak ada bijinya. Saya ngomong sama istri, kira-kira apa ya penyebabnya? Yang pasti satu, nutrisi, wong nggak pernah dipupuk, disirami terus. Jadi pupuk ini juga bisa menjadi faktor penyebab kenapa lombok itu kok buahnya nggak normal. Lomboknya ada buahnya, tetapi nggak ada bijinya. Kira-kira pedas nggak? Nggak pedas saudara. Akhirnya kecewa saya. Apa tak bunuh? Enggak, sekarang masih. Ini jadi pengalaman bahwa lombok saja perlu nutrisi, perlu vitamin supaya bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan iman? Bisa enggak iman itu berbuah? Bisa enggak iman itu bertumbuh? Nah, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berbuah pasti ada faktor yang mempengaruhi itu. Kurang lebihnya gitu Bapak Saudara. Dan di sini ada 3 prinsip penting untuk mendukung iman agar mengalami pertumbuhan yang signifikan. Yang pertama Bapak Saudara, ini juga tertulis dalam Lukas ya, pasal 8 ayat 15. Yang pertama adalah belajar kitab suci. Pertumbuhan iman dimulai dengan menanamkan diri kita dalam firman Tuhan. Kita memiliki satu keyakinan di dalam doktrin, keyakinan kita bahwa Alkitab yang kita punya itu adalah firman Tuhan atau berisi firman Tuhan. Mana ini anak-anak pemuridan?
Alkitab itu firman Tuhan atau berisi firman Tuhan? Firman Tuhan. Dan kita memiliki keyakinan itu. Alkitab yang kita miliki memang buku. Alkitab yang kita miliki ini memang tulisan manusia. Tetapi satu keyakinan kita bahwa Alkitab yang kita miliki ini adalah firman Tuhan. Sebab keyakinan kita bahwa penulis ini bukanlah orang yang sembarangan menulis. Kalau sembarangan menulis mungkin bisa menjadi sebuah buku yang mungkin saja pertanggungjawabannya itu persentasenya tidak sampai 100% bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi Alkitab yang kita miliki persentasenya 100% bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Meskipun ini tulisan manusia, para nabi menulis, para rasul menulis, murid-murid Yesus menulis, tetapi bisa dipertanggungjawabkan keasliannya di hadapan Tuhan. Sebab yang ditulis ini bukan dari akal pikirannya, bukan sebatas karangan, tetapi Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memimpin di dalam penulisan. Perhatikan Injil, sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Mereka adalah orang yang berbeda, penulisannya tahun yang berbeda, ditulis di tempat yang berbeda, tetapi yang disampaikan adalah sama. Makanya ada perumpamaan tentang ilalang di antara gandum yang menulis berapa orang? Di kitab, berapa kitab? Ada di 3 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas. Ketiga orang ini menulis hal yang sama, meskipun kata-katanya berbeda, di waktu yang tidak sama berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi satu satu hal yang disampaikan, informasi yang disampaikan adalah informasi yang sama. Penulis juga Paulus ketika menulis surat ini bukan oleh karena dasar kepandaian, tidak. Karena ada Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menolong untuk menulis kitab. Sesungguhnya bukan hanya sebatas ini, ada lebih dari ini, saudara. Tetapi hasil kanonisasi, hasil dari penelitian dan sumber-sumber yang terpercaya penulisannya. Apakah ada buktinya? Ada. Kalau orang lain mengatakan Injil itu palsu karena sudah tidak asli lagi, kita bisa membuktikan keasliannya. Sejarah mencatat bahwa apa yang tertulis ini seperti sejarah yang tercatat dan yang ditemukan prasastinya. Artinya asli, ini tidak palsu. Nah, kembali di sini Bapak Saudara, pertumbuhan iman dimulai dari menanamkan diri kita dalam firman Tuhan, seperti benih yang ditanam di tanah yang subur perumpamaan Tuhan Yesus. Kita perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima ajaran dan kebenaran yang terdapat dalam Alkitab. Iman kita bisa bertumbuh ketika kita menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa ada penerapan tidak mungkin ada pertumbuhan. Contoh, kalau kita menerapkan tentang, contohnya saja tentang kasih. Kasih berbicara tentang apa? Apakah saya harus mengasihi sama orang Kristen? Halo? Apakah kasih itu hanya berbicara tentang aku dan keluargaku tok? Aku dengan saudara-saudaraku, kakak, adik, bapak, ibu? Enggak. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih itu harus diberikan, juga dilakukan kepada orang lain. Nah, ini semakin meluas lagi. Kalau itu kita berikan kepada orang lain, apakah kita hanya memberikan kepada orang yang hanya dekat dengan kita saja? Tetangga kanan kiri, tetangga sebelah yang sudah beda RW gak perlu kita kasih? Apakah firman Tuhan berbicara seperti itu? Tidak. Kasih itu rata kepada siapapun, baik orang yang dekat denganmu ataupun orang yang jauh,
atau bahkan mungkin orang yang belum pernah dikenal sama sekali. Lebih tinggi lagi, saudara, kalau kasih itu hanya dilakukan kepada orang yang sama-sama aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku, itu egois. Tapi firman Tuhan justru malah menyampaikan lebih berat lagi untuk kita lakukan. Apa? Kasihi musuhmu. Bisa nggak kita mengasihi musuh? Ini salah satu contoh kecil Bapak Ibu Saudara. Ketika firman Tuhan ini kita dengar, firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, seharusnya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dan tanda-tanda buah dari yang ada di dalam diri kita itu. Ketika firman ada dalam diri kita, harusnya firman itu menghasilkan buah. Ketika firman Tuhan itu kita dengarkan, firman Tuhan kita lakukan, maka akan ada buah. Di dalam Galatia ada buah roh. Ada berapa? 9. Sudahkah kita melakukan satu di antaranya? Apa saja sih buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apa? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada nggak salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, salah semuanya? Atau satu kita lakukan, dua kita lakukan, atau semua kita lakukan? Sempurna kita bisa melakukan semuanya itu. Minimal Bapak Ibu 5 atau 6 dari buah roh ini yang kita hasilkan. Karena apa? Melalui dari firman Tuhan. Pak, nah ini pertanyaan Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa belajar firman Tuhan? Aku di rumah baca sendiri, kadang yang mudah, kadang yang enggak. Saudara, kadang memang seperti itu. Firman Tuhan ketika kita baca, salah satu sajalah bahasanya Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, Bapak Saudara. Kalau kita tidak membacanya berulang-ulang, mungkin kita juga bingung. Juga di Roma, kalau kita membuka, kita membaca mungkin akan bingung. Karena apa? Secara Rasul Paulus menulis itu ditujukan kepada orang-orang yang latar belakangnya adalah orang-orang yang berpendidikan. Beda kalau bahasanya Matius, Markus itu orang-orang umum pada umumnya. Tapi kalau yang di Korintus, karena pada dasarnya jemaat di Korintus itu orangnya berpendidikan, minimal sarjana semua. Kalau Paulus hanya memakai bahasa yang biasa-biasa saja, Paulus akan diremehkan. Maka Paulus mensejajarkan dirinya seperti orang-orang yang ada di Korintus, memakai gaya bahasa yang intelek. Coba bayangkan saudara, itu pun kadang masih ada yang gak terima. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa memahami firman Tuhan, saudara? Satu kesempatan yang tadi juga disinggung. Salah satunya supaya kita bisa belajar firman Tuhan, kita mengerti dan kita tertolong untuk mengerti firman Tuhan melalui sekolah minggu. Sekolah minggu kan untuk anak-anak, namanya sekolah berarti kan untuk anak-anak sekolah. Saudara, saya mau sampaikan, adakah di gereja ini yang sudah nenek-nenek masih ikut sekolah minggu? Ada? Udah ngacung sing nenek-nenek, sing kakek-kakek. Kenapa? Kenapa seperti itu? Salah satu alasannya adalah supaya belajar. Kapan manusia itu berhenti belajar? Pak, belajar itu kan kagone cah cilik-cilik sing kok ora perlu belajar gitu. Pak, sing perlu belajar itu anak-anak sampai remaja. Orang yang sudah menikah, orang yang sudah dewasa nggak perlu belajar. Siapa bilang? Saudara, seorang bisnismen, miliarder, kira-kira anak-anak atau sudah dewasa usianya, yang bisa memiliki penghasilan miliaran? Saya yakin itu adalah orang-orang dewasa. Apakah perlu belajar untuk menjadi seorang miliarder?
Nggak mungkin dia tanpa belajar tiba-tiba punya penghasilan seperti itu. Pasti dia punya usaha yang dirintis dari nol sampai naik, jatuh bangun enggak kira-kira? Kemarin sempat saya mendengar postingan, melihat postingan, bukan postingan, podcast. Podcast itu adalah podcast tentang motivasi menuju pada kesuksesan. Beliau menyampaikan tidak ada kesuksesan yang diawali dengan perjalanan yang mulus. Ada kerikil, ada batu, kadang jatuh bangun. Salah satu kemarin yang saya lihat itu adalah dia adalah bisnis bola kaki. Pandemi kemarin terancam tutup, tapi Tuhan kirimkan berkat, akhirnya perusahaan ini kembali bangkit dan penghasilannya miliaran. Dia menyampaikan, apakah tidak jatuh bangun? Jatuh bangun. Apakah tidak punya hutang? Hutang. Jatuh bangun, jatuh bangkit lagi. Artinya apa? Dia belajar dari pengalaman. Bagaimana kita bisa memiliki kedewasaan di tingkat kerohanian? Bagaimana kita memiliki kedewasaan di tingkat iman? Apakah itu ditentukan dari usia? Tidak. Banyak orang yang sudah tua tapi masih kayak anak kecil. Betul? Banyak orang yang sudah bahkan kakek-kakek, nenek-nenek, tetapi ketika menghadapi permasalahan iman dan kerohanian seperti anak kecil. Banyak, kita tidak bisa, nggak boleh, tidak perlu menoleh saat kanan kiri. Tapi lihatlah dalam diri. Jangan-jangan aku seperti itu. Jangan-jangan aku masih bersikap seperti kanak-kanak di dalam kerohanian saat menghadapi permasalahan. Tingkat kedewasaan tidak bisa dinilai seberapa banyak usia kita. Kadang kita justru malah lebih kanak-kanak daripada anak-anak di dalam menyelesaikan permasalahan. Berbicara kerohanian. Anak-anak Clara itu kalau tak marah, saudara, ya dia akan cemberut, mungkin sakit hati. 1-2 jam saya datang kepadanya, sudah tidak ada lagi sakit hati. Dia sudah peluk-peluk, bahkan nguyel-nguyel kepala, bahkan sudah bercanda, sudah ramah terhadap saya. Itu anak-anak loh, yang habis saya marah, tapi ketika 1 jam, 2 jam marahnya hilang. Sudah tidak ada lagi kemarahan. Pertanyaannya yang dewasa sekarang, bisa nggak seperti itu? Oh, orang Pak Laiso malah tak gowo sampai mati. Sakit hatiku Pak, gitu ya. Hatiku sakit Pak. Justru malah terkadang kita perlu belajar dari anak-anak dalam hal apa? Kedewasaan. Aku tua mau belajar kalau anak-anak, saya tunggu dulu saudara. Koreksi diri. Kira-kira aku lebih kanak-kanak dari anak-anak atau aku lebih dewasa dari anak-anak? Terkadang ini yang sudah berumah tangga diomongin bojone sithik nesu. Benar enggak? Kalau yang senyum-senyum berarti iya. Aku tak perlu. Benar enggak? Ditegur sedikit, Pak harusnya enggak gitu, atau Mah harusnya enggak gitu, Pak. Terus apa lagi? Mas harusnya enggak gitu, atau Dek harusnya enggak gitu. Tapi tersinggung. Anaknya ketika ditegur, Dek enggak boleh kayak gitu. Oh iya toh Pak, diperbaiki. Kira-kira lebih dewasa mana? Orang tuanya atau anak-anaknya? Ini salah satu contoh. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kerohanian kita, bagaimana iman kita ini bisa mengalami suatu pertumbuhan. Pertumbuhannya sampai apa? Sampai menuju pada kedewasaan. Bagaimana iman kita bisa dewasa? Bagaimana iman kita itu bisa bertumbuh? Sama seperti anak kecil tadi. Harusnya kita malah meneladani anak kecil di dalam iman dan kerohanian, kedewasaannya. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, gereja memfasilitasi melalui sekolah minggu.
Kita bisa belajar bersama. Dalam sekolah minggu saudara bisa protes, Pak, saya tanya. Dalam sekolah minggu bisa menunjukkan bentuk ketidaksetujuannya. Pak, saya nggak setuju dengan pendapat itu. Di kelas pemuda Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengajar tidak satu arah, tapi lebih kepada dua arah, diskusi. Kira-kira bagaimana? Ada pendapat gini. Kalau ada pendapat gini, kira-kira bagaimana? Artinya apa? Saling mengasah. Bahasa Alkitabnya besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Artinya sama-sama belajar. Kelas pemuda, mereka masih pemuda, masih muda. Tapi kelas pemuda, dia harus mengajar pendetanya juga, bayangkan. Lebih mengerikan pemuda daripada dewasa. Oh, dewasa juga mengajar ya kan? Pendeta dan pendetanya ya. Nah, wajar karena sudah dewasa. Nah, ini masih pemuda, remaja juga ya. Remaja harus ngajar ibu pendetanya. Kelas pemuda ngajar pak pendetanya ya, pak pendetanya diajari. Baik, itu baik. Saling belajar. Dari situ bisa memperbanyak wawasan, pengenalan. Dari situ juga akan mengembang tumbuhkan iman dan kerohanian. Sekolah minggu, ketika diajar saudara bisa protes. Ketika ibadah saudara bisa protes enggak? Pendetanya lagi khotbah, Pak, jangan dilanjut dulu, saya mau tanya, bisa enggak? Tidak bisa. Tapi ruangannya ada di kelas sekolah minggu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada juga gereja kita ada PA namanya, atau pemuritan. Kelas pemuritan itu mengajarkan mereka, mendidik mereka supaya apa? Supaya iman dan kerohaniannya mengalami satu pertumbuhan, supaya mengalami kedewasaan kerohanian, supaya benar-benar memiliki jati diri sebagai orang Kristen itu benar-benar kuat. Itulah sebabnya salah satunya di sini ada pemuritan yang harus terus dikerahkan supaya apa? Supaya ada kekuatan iman dan kerohanian untuk jemaat. Kedepan mungkin saya akan membuka untuk umum semua usia, bukan hanya untuk anak-anak kaum muda. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain belajar kitab suci, yaitu berdoa senantiasa. Seperti tanaman yang membutuhkan air dari sebagai pupuk hidup, begitu juga iman kita memerlukan doa sebagai komunikasi yang intensif dengan Sang Pencipta. Dalam doa kita dapat menyatakan kerinduan, kebutuhan, dan pengakuan kita kepada Allah. Pengakuan yang seperti apa? Pengakuan atau kebergantungan kita kepada Allah. Mau nggak mau kita tidak bisa hidup dengan sendiri. Mau tidak mau kita masih tetap membutuhkan Allah di dalam hidup kita. Percaya? Saudara kuat tanpa Allah? Saudara tidak akan hidup. Tidak akan kuat. Saudara tidak akan mampu hidup tanpa Allah. Faktanya ketika saudara terbentur dengan masalah, larinya kemana? Ke Allah. Kalaupun saudara larinya ke Pak Pendeta, tujuannya untuk apa? Pak, tolong doakan. Betul? Doakan. Syukur-syukur kalau ada gagasan, Pak Pendeta bisa menyampaikan gagasan, siapa tahu ada solusi, kan masih siapa tahu. Tapi di dalam doa, ketika menyampaikan ini semua dalam komunikasi yang intensif dengan Allah, Allah mendengar tidak? Ketika Allah campur tangan dan Allah menolong, kira-kira apa yang terjadi dari setiap permasalahan yang ada? Selesai tidak masalah itu? Selesai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya berdoa. Ada ungkapan yang menyampaikan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Jadi orang percaya itu harus berdoa. Kalau orang percaya itu nggak berdoa, berarti sudah mati. Karena hanya orang mati yang tidak bisa berdoa. Hanya orang mati yang sudah tidak bernafas. Benar ya? Ya. Ini saya melanjutkan dari ungkapan itu tadi loh. Doa adalah nafas hidup orang percaya, katanya gitu. Berarti kalau orang percaya itu harus berdoa, karena itu adalah nafasnya. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan,
Kenapa kita perlu berdoa? Karena itu adalah bentuk kebergantungan kita kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, berarti kita butuh Tuhan itu ada bersama dengan kita. Betul ya? Apakah hanya itu saja? Egois. Kalau saya hanya bergantung kepada Tuhan, Tuhan harus ada bagi saya, kira-kira egois tidak? Egois. Lalu bagaimana supaya tidak egois? Ya harus seimbang. Tuhan ada untuk saya dan saya ada untuk Tuhan. Bagaimana menerapkan hal itu, saudara? Seharusnya doa itu harusnya dua komunikasi, dua arah. Maaf, komunikasi dua arah. Kalau saudara ngobrol sama orang tua nggak disauri, kira-kira gini, Pak, aku bisa dedet ya Pak. Besok sekolah sudah bisa ngomong Pak. Orang tuanya diam saja. Tidak ada satu kata pun yang keluar. Saudara sebagai anak kira-kira piye? Piye kan? Untuk aku ki piye kan tak sambati kok malah naik. Kira-kira gitu tak? Harusnya apa? Yang kita inginkan, apa yang kita harapkan? Setidaknya bapak ki aku ngomong, ya wis le, Duk, sesuk ya. Lah apa sesuk Pak? Nah kan lanjut ada. Terus berdoa sih, tak kerja sih, gitu, kan gitu. Enak nggak anak ketika mendengar jawaban itu? Oh bapak lagi dit, oh bapak besok saya kerja, sopo nanti enak, untuk dit kan gitu. Balik kerja itu duit, go, sangu kan gitu. Enak kan kalau mendengar ayam. Begitulah juga seharusnya komunikasi yang intensif dengan Allah. Dua arah, bukan saja Allah hanya mau pengen mendengarkan kita, tapi kita juga harus mendengarkan Allah. Setuju tidak? Bagaimana kita bisa menangkap pesan yang Allah berikan kalau kita nggak mau mendengarkan? Ini 2 minggu yang lalu dengar-dengaran. Kecenderungan kita hanya ingin didengar, tapi kita tidak mau mendengar. Kalau yang namanya komunikasi itu dua arah. Uang teleponan nggak mungkin nyekel HP, telepon nggak enak sing ngangkat, tapi dia ngomong. Saya telepon pada istri, diangkat. Halo, Ma, istri saya diam saja. Saya ngomong rocos, supaya nggak ada tanggapan. Ya wes ya, Ma, tak patani. Saya mendapat solusi nggak? Saya mendapat jawaban nggak? Saya mendapatkan apa yang ingin saya dengar nggak? Tapi ketika saya telepon istri saya, diangkat dan istri saya menjawab, saya menemukan jawaban. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi. Kenapa kita sering gak mendapat jawaban dari doa yang kita naikkan? Karena egois, aku hanya ingin didengarkan, tapi aku gak mau mendengarkan. Mulai sekarang Bapak Saudara diubah cara berdoa. Berdoalah kepada Allah. Itu sebagai bentuk Allah mau mendengar kita. Tetapi pasang telingamu, mata hatimu untuk mendengar suara Allah juga, supaya kita juga tahu jawaban doa. Bagaimana kita bisa mendengar suara Allah, Pak? Saudara, ada firman Tuhan yang kita yakini itu adalah firman-Nya. Melalui ibadah, melalui pengalaman kita dengan Tuhan, berpengalaman, kita bisa menemukan jawaban, kita bisa mendengar suara Allah. Bukan suara yang berbisik, "Hei Chris, kamu itu besok akan seperti ini." Saya sempat mendengar kayak itu, saudara-saudara. Mungkin saya akan lari. Kenapa? Takut. Suaranya sopo. Nah saya berdoa sendiri, tiba-tiba ada suara. Mungkin nggak Tuhan berbicara seperti itu? Sama seperti Tuhan berbicara kepada Musa. Itu sudah tidak terjadi, saudara. Makanya aneh. Ketika ada orang, wah saya mendengar suara Tuhan berbisik di telinga saya. Waduh hebat. Aku juga pengen. Saudara hati-hati dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Kembali ke sini Bapak Saudara. Jadi yang namanya komunikasi itu harus dua arah.
itu akan membuat kita merasa nyaman. Kalau komunikasi itu hanya satu arah, hanya menyampaikan Tuhan harus ada loh buat saya. Kalau Tuhan jawab ini, lah kapan kamu ada buat saya? Kapan kamu ada buat saya? Kalau keinginanmu hanya aku ada buatmu, iya saudara akan jawab apa? Tuhan itu gak ada loh, saya gak ada kan situ. Yang gak mau dengar saya lo udah dengar. Kurang lebih gitu ya. Oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan itu semua kepada Tuhan? Saudara bisa menerapkan ini di dalam sebuah keluarga. Doa bareng dengan keluarga. Pak, gak ada waktu. Saudara kalau mau tidur bisa berdoa dengan keluarga. Yuk kita doa bareng-bareng. Habis itu kita tidur. Pagi kemerungsung. Biasanya kan gitu toh, kalau pagi kemerungsung gitu ya, akhirnya doa terbelah. Saudara, malam hari sebelum tidur itu waktu yang tepat. Apa harus diatur? Gak ada aturan. Kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan itu tidak ada aturan. Saudara mau datang kapan pun Tuhan senang. Gak harus intens 3 kali sehari kayak minum obat. Ya itu hanya ritual, penjadwalan dok. Tapi yang Tuhan ingin apa? Kita datang kepada Tuhan. Gak harus sesuai jadwal. Bisa melalui mesbah keluarga. Gereja kita juga memfasilitasi melalui doa Rabu. Kita bisa doa bersama-sama. Doa Rabu justru malah ada orang-orang yang menguatkan kita, yang mendukung di dalam doa. Ketika doa dalam kelompok, apa yang perlu didoakan? Juga di dalam mojang, apa yang perlu didoakan? Sesungguhnya kita itu difasilitasi, tetapi terkadang justru malah dari diri kita sendiri yang kurang kesana. Berdoa senantiasa. Yang ketiga, berpengalaman dengan Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan adalah perjalanan unik yang membawa kita melalui rintangan, bahkan juga kebahagiaan. Dalam setiap langkah kita merasakan kehadirannya, belajar dari setiap tantangan dan menemukan rahmat-Nya yang tidak terbatas. Saudara, pengalaman dengan Tuhan itu penting. Pengalaman dengan Tuhan itu akan membuat iman kita semakin kuat. Pengalaman dengan Tuhan itu akan juga membuat kerohanian kita semakin kuat. Pengalaman yang seperti apa? Pengalaman melalui belajar firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan, sehingga kita memiliki pengalaman hidup, dan pengalaman itu kita lalui bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Dan ketika setiap pergumulan itu terselesaikan bersama dengan Tuhan, kita bisa bangga menyampaikan semua ini terjadi oleh karena campur tangan Tuhan. Saudara bisa menyaksikan itu karena apa? Ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Sudah berapa banyak pengalaman kita dengan Tuhan? Kita seharusnya kalau kita mau sensitif, kalau kita mau peka terhadap perjalanan itu tuh dengan Tuhan, saudara, kita itu banyak sekali. Tapi kenapa kita tidak menyadarinya? Karena kita tidak mencoba itu. Karena kita tidak melatih kepekaan kita bersama dengan Tuhan. Makanya di dalam mojang ada melatih kepekaan kita dengan Tuhan. Apakah di kelas sekolah minggu tidak ada? Ada kepekaan yang bisa dibangun dari situ. Kita harus menerapkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Firman Tuhan sudah diajarkan melalui kelas-kelas sekolah minggu. Pertanyaannya, kita melakukan atau tidak? Tapi tentang apa? Pelajaran pagi ini tentang apa sekolah minggu? Tentang apa? Siap menderita atau sebagai orang Kristen harus menderita? Dari Petrus tadi ya. Sebagai orang Kristen siap menderita atau menderita sebagai orang Kristen? Mau tidak mau kita akan diperhadapkan
berhadapan dengan situasi itu. Dan sebagai orang Kristen, kita harus siap. Kalau tadi saya sampaikan di kelas pemuda, orang Kristen harus siap menderita. Kata siap itu berarti berbicara situasi. Berbicara situasi, apakah itu selalu terjadi? Belum tentu. Kalau situasi itu terjadi, setidaknya kita sudah siap. Nah, itu namanya siap menderita. Tetapi kalau orang Kristen harus menderita, saya tidak mau jadi orang Kristen, saudara. Kalau diharuskan menderita, lah ngopo? Oh, saya pengennya tidak menderita, kok malah disuruh menderita. Kalau kita melihat konteksnya, kenapa Petrus menulis surat itu? Karena orang-orang Kristen di Asia menghadapi penderitaan. Dan ketika menghadapi penderitaan itu ya harus siap. Ketika harus menghadapi itu, ya orang Kristen harus di dalam pelajaran masing-masing tadi. Tapi bukan berarti orang Kristen itu harus menderita. Tetapi saya sampaikan siap menderita. Jika kondisi itu datang, jika situasi itu datang, berarti kita sudah siap. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Sekolah minggu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan ini bisa kita nikmati. Kita bisa memiliki pengalaman ini ketika kita mau menerapkan firman Tuhan. Tidak akan ada pengalaman kalau kita tidak menerapkan firman Tuhan. Satu contoh, bagaimana saya bisa mengampuni orang? Ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan berbicara tentang pengampunan, kira-kira kalau saya melakukan bisa nggak mengampuni orang? Bisa. Karena apa? Kita mau melakukan itu. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara seperti ini, yuk kita lakukan. Firman Tuhan berbicara pergi jadikan semua bangsa, berarti berbicara penjangkauan. Kalau kita nggak melakukan, kita tidak punya pengalaman menjangkau orang, benar? Tetapi karena kita mau melakukan, maka kita punya pengalaman dengan Tuhan bagaimana menjangkau. Lalu kemudian Bapak Saudara membagikan kesaksian. Apa yang bisa kita saksikan? Aku sukses, aku berhasil, bisnisku menjamur di mana-mana. Karena apa? Karena aku tekun, karena aku terus bekerja keras, aku terus giat sehingga menjamur di mana-mana. Apakah begitu kesaksiannya? Siapa yang sedang disaksikan? Nah, ini juga harus jelas. Ketika kita mau berpengalaman dengan Tuhan, ya libatkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan ada hasil, jangan lupakan Tuhan di dalam kesaksianmu. Paham ya maksudnya ya? Ketika ada keberhasilan, seharusnya nama Tuhan, karena Tuhanlah semua itu bisa terjadi. Apa bukan karena saya? Kalau bukan karena saya, nggak mungkin itu terjadi. Mana yang akan kita pilih sebagai kesaksian? Kesaksian berpengalaman dengan Tuhan seharusnya kita memilih karena Tuhanlah itu semua terjadi. Kenapa dia menyebut karena Tuhan? Dia punya pengalaman dengan Tuhan, dan itulah yang dibagikan kepada orang lain. Pengalamannya dengan Tuhan bukan karena ingin dilihat hebat dirinya. Bapak Saudara dikasih Tuhan, ketiga hal inilah yang akan membawa iman dan kerohanian ini semakin bertumbuh. Firman Tuhan yang akan mengajarkan sehingga akan mengalami pertumbuhan. Belajar kitab suci, berdoa senantiasa, berpengalaman dengan Tuhan. Ketiga hal ini adalah salah satu dari sekian banyak unsur yang akan membawa iman dan kerohanian ini bertumbuh. Dan itu diajarkan di dalam firman Tuhan. Siap bertumbuh Bapak Saudara? Siap bertumbuh? Siap. Ya. Gereja maju itu karena apa? Sekolah.
Kalau sekolah minggu gereja maju, maka gereja akan mengalami pertumbuhan. Maju sekolah minggu, gereja pasti bertumbuh. Macet sekolah minggu, pertumbuhan macet, saudara. Sekalian Bapak Ibu Saudara promosi, ikutlah, terlibatlah dalam sekolah minggu. Selain untuk diri kita sendiri, ini juga akan berdampak kepada yang lain. Keluarga pun juga berdampak enggak? Gereja berdampak enggak? Ini akan berdampak kemana-mana. Dimulai dari sekolah minggu. Pak, Bu, yang belum terlibat sekolah minggu, ayo libatkan diri dalam sekolah minggu. Gereja sudah mewadahi, gereja sudah memfasilitasi untuk kita bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh bersama-sama. Artinya kan ada gurunya, berarti yang bertumbuh gurunya. Dan gurunya pun juga perlu bertumbuh. Yang diajar juga perlu bertumbuh. Berarti antara guru dan murid sama-sama bertumbuh. Siap untuk bertumbuh? Siap sekolah minggu? Anak-anak tok. Hai yang dewasa, siap sekolah minggu? Siap. Sekolah minggu gereja akan bertumbuh. Imanmu, kerohanianmu akan bertumbuh melalui kelas sekolah minggu. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan iman bukanlah tujuan akhir dalam hidup, melainkan proses perjalanan yang dilakukan seumur hidup. Belajar itu seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Belajar itu tidak ada selesainya. Di lembaga memang ada selesai. Ketika wisuda ya sudah. Tetapi belajar dalam kehidupan, belajar kerohanian tidak hanya dibatasi sampai di wisuda. Kita masih tetap perlu belajar. Dalam kehidupan ini kita juga perlu belajar, terus-menerus belajar. Dan dibutuhkan seumur hidup, karena itu adalah proses perjalanan yang harus dilakukan. Mari bersama-sama merenungkan bagaimana kita dapat terus bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan akan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang kokoh dan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Berbuah bagi kemuliaan-Nya dimulai dari sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan dalam firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua, juga bisa menjadi kekuatan untuk iman dan kerohanian kita. Iman kita semakin kuat, kerohanian kita semakin sehat, kerohanian kita semakin dibentuk dan semakin dewasa. Dibutuhkan hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Dibutuhkan hati yang terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dibutuhkan hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Supaya apa? Supaya semakin hari hidup kita akan seperti Kristus. Semakin hari kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang berkenan. Mungkin kita tidak akan mampu, tetapi ada satu pribadi yang akan menolong dan memampukan kita menjadi seperti Kristus, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita mengalami pertumbuhan. Roh Kudus yang manis akan kita nyanyikan bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita renungkan firman Tuhan ini, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau bertumbuh. Imanku, kerohanianku, aku mau bertumbuh. Roh Kudus tolonglah kami. Roh Kudus mampukan untuk kami bisa mengikuti setiap proses demi proses supaya mengalami pertumbuhan. Roh Kudus yang manis, kita akan nyanyikan bersama-sama. Anak-anak sekolah minggu yang keras nyanyinya ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar
Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Kembali kita akan berikan buka hatimu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama. Dengan kesukaan nanti kita nyanyikan. Buka hatimu untuk firman Tuhan, supaya firman-Nya bertumbuh di hatimu, supaya firman-Nya mengajarkanmu untuk berpengalaman dengan Tuhan. Belajar, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan, sehingga semakin hari kita semakin mengalami pertumbuhan yang daripada Tuhan. Tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Biarlah firman-Mu ini mengajarkan kami, supaya iman dan kerohanian kami semakin hari semakin menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat belajar firman-Mu, supaya kami bisa membangun relasi kami dengan Tuhan dengan intensi melalui doa dan juga melalui pengalaman kami dengan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, supaya setiap kami dapat bertumbuh melalui pengajaran firman-Mu. Kami bukan hanya diajar, tetapi kami juga belajar untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini. Hamba-Mu berhenti berbicara menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menolong, memimpin kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan juga semuanya ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami akan berpisah, kami akan pulang meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami menuju pulang kami. Kami sampai di rumah dengan selamat, penuh sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan memberkati perjalanan kami. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah usaha bisnis pekerjaan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah pergumulan Bapak Ibu Saudara, karena kita berdoa, kita meminta di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan sumber pengharapan kami. Haleluya.